warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ika Wulandari, guru bahasa Inggris di SMK Negeri 3 Surabaya. Pada video kali ini, saya akan menjawab request teman-teman dengan share tips and tricks mendaftar dan lolos beasiswa Fulbright DEI atau Distinguished Awards in Teaching Program for International Teachers. Sebelumnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, share, dan komen jika dirasa konten ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, sekilas tentang beasiswa Fulbright DEI ini. Ini adalah sebuah program beasiswa untuk guru-guru internasional dari beberapa negara, termasuk di Indonesia, untuk bisa mengikuti pelatihan pengembangan profesional di Amerika Serikat. Kelebihan beasiswa ini, yang pertama, beasiswa ini fully funded. Jadi, semua akomodasi biaya mulai dari tahap pendaftaran, seleksi, hingga keberangkatan dan pelaksanaan program, semuanya full coverage, dibiayai oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang telah bekerja sama dengan Indonesia melalui AMINEF atau American Indonesian Exchange Foundation. Dan yang kedua, beasiswa ini sangat terbuka untuk semua guru di jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK. Dan yang ketiga, beasiswa ini juga terbuka untuk semua guru mata pelajaran. Jadi tidak hanya untuk guru bahasa Inggris ya, teman-teman. Itu yang yang perlu diingat. Dan yang terakhir, yang paling menarik, beasiswa ini tidak ada batasan usia. Oke, let's start to the point. Jadi, ada 4 tips and tricks yang akan saya bagikan ke teman-teman berdasarkan pengalaman saya agar teman-teman bisa mendaftar dan lolos seleksi administrasi beasiswa Fulbright DEI. Yang pertama, pastikan teman-teman sudah membaca semua persyaratan atau requirement yang diminta secara detail dan teliti. Teman-teman bisa membaca semuanya di dalam web AMINEF yang ada di sini. Nah, di situ ada lengkap dan jelas semua informasi termasuk tentang apa itu Fulbright DEI, kemudian juga info tentang beasiswa yang lain seperti FLTA, Master and Doctoral Degree Scholarship, kemudian juga ada grant benefit, eligibility, dan juga how to apply the scholarship. Jadi, pastikan teman-teman sudah membaca semua informasi tersebut dengan lengkap dan semua pertanyaan ada di dalam informasi web tersebut. Yang kedua, pastikan teman-teman sudah menjawab atau mengisi application form dengan lengkap dan jelas. Pastikan tidak ada satupun pertanyaan yang terlewat atau kosong, karena hal ini juga nanti akan mempengaruhi untuk menentukan apakah teman-teman lulus seleksi administrasi atau tidak. Yang ketiga, pastikan teman-teman mengisi essay yang ada di dalam application form dengan jujur, clear, and precise, sesuai dengan kondisi real di sekolah yang dihadapi saat ini. Essay ini krusial karena ada beberapa pertanyaan di dalamnya yang menjadi salah satu penilaian penting yang menentukan apakah teman-teman berhak untuk lolos dan mengikuti tahap interview atau tidak. Mungkin di next video saya akan share tips and tricks bagaimana cara menjawab essay Fulbright DEI ini. The last but not least, terlihat sepele dan banyak tidak diperhatikan oleh pelamar beasiswa, tapi ini sangat fatal, yaitu perhatikan batas deadline pengiriman berkas, baik secara offline maupun online. Jadi, dalam beasiswa Fulbright ini ada 2 opsi pengiriman berkas. Yang pertama bisa offline, yaitu melalui pos dengan mengirimkan berkas langsung ke kantor AMINEF yang ada di Jakarta. Atau opsi kedua yaitu secara online dengan mendaftar dalam website AMINEF. Dan saya kemarin memilih opsi yang kedua, yaitu mendaftar secara online dengan pertimbangan efisiensi tenaga dan juga waktu.
Saran saya, teman-teman bisa mengantisipasinya dengan mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan jauh-jauh hari. The sooner the better, right? Jadi beberapa berkas yang dibutuhkan ada Statement of Purpose, Leave Approval Form, Support and Reference Form, Academic Transcript and Diploma, CV, and TOEFL Certificate. Nah, sertifikat TOEFL ini yang bisa dipersiapkan oleh teman-teman jauh-jauh hari. Tapi pastikan memenuhi nilai minimal yang dibutuhkan atau yang dipersyaratkan dan juga tidak melewati batas berlakunya sertifikat, yaitu maksimal 2 tahun. So, practice makes perfect. One thing for sure you have to know is tidak semua harus berhasil dalam satu kali percobaan. Jadi, saya lolos beasiswa ini dalam 2 kali percobaan. Di percobaan pertama, saya tidak lolos seleksi administrasi dan tidak lanjut ke tahap seleksi interview atau wawancara. Tapi, karena saya tidak mau sertifikat TOEFL saya sia-sia, di tahun pertama saya gunakan sertifikat TOEFL saya untuk mendaftar beasiswa Micro Credential CS50 dari Harvard University dan alhamdulillah lolos. Baru di tahun kedua, saya coba lagi untuk mendaftar beasiswa Fulbright DEI dan alhamdulillah lolos sampai tahap saat ini. So, teman-teman, butuh share video apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Thanks for watching and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.